Pak. Pak. Siapa? Sukma Abdil Mahbub, Pak. Sukma. Iya. Oh, belum ada ya Sukma. Adakah teman yang belum masuk ke kelas ini? Maksudnya di LMS. Iya Pak, kendala jaringannya. Bukan, belum Sudah terdaftar masuk semua, maksudnya. Pak. Sudah semua. Semua Pak, sudah Pak. Iya, Pak. Jadi 39 ini sudah semua ya. 40 Pak. 40, Pak. Berarti ada satu yang belum masuk. Iya, Pak. Karena ini di kelas ini hanya ada 39 nih tercatat. Berarti ada satu orang lagi yang belum masuk. Oke. Ini sudah 34 ya. Kalau begitu kita mulai saja ya. Iya, Pak. Ya, bismillah. Iya, Pak. Assalamualaikum Sebelumnya mohon warahmatullahi maaf Pak. wabarakatuh. Pak izin Pak. Gimana, kenapa? Ini mau off cam Pak. Soalnya suara Bapak agak patah-patah, jaringannya jelek di sini. Kalau di tempat lain gimana suara saya? Jelas Pak. Oh, jelas ya. Oh. Oke, ini silakan Made Yoga. Oke. Mohon maaf Pak ya. Ya, tapi nanti dicoba-coba lagi ya keluar ya. Kalau mau Iya ini Pak, lagi, coba lagi. kalau sudah ya Pak, kalau sudah baik kan nanti saya Ya. kontak. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah mengaruniakan kita segala sesuatu hingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual ini dalam rangka untuk melanjutkan perkuliahan kita. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi untuk seluruh makhluk. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan terkait dengan sistem koordinat Kartesius ya, atau sistem koordinat persegi panjang itu ya. Nanti ini apa manfaat dan keuntungannya kita memiliki sistem koordinat ini, itu nanti akan kita lihat. Pada pertemuan sampai pertemuan yang lalu kita masih pada sistem bilangan real ya. Jadi kita masih menggunakan garis real, itu satu garis. Bahkan ketika kita belajar nilai mutlak itu masih kita gunakan itu. Sekarang kita akan perkenalkan ada sistem koordinat ya yang sudah menggunakan koordinat bidang ya, koordinat rectangle koordinat. Jadi koordinat bidang. Kalau yang lalu masih kita belajar tentang garis real semata ya, satu garis. Oke, tapi sebelumnya ini saya secara
Coba secara acak saya melihat tugas-tugas kalian itu masih jauh dari apa yang diharapkan sebenarnya ya. Ya, tugas ini cuma ini jaringan yang kurang bagus ini. Oke, coba saya coba ini ya. Coba saya ini itu ya. Susah membukanya ini ya. Ada kelihatan ini tugasnya Azadillah Aulia Ramadhani. Ya. Iya, kelihatan, Pak. Kelihatan. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke ya. Jadi ini oke, ini yang soal nomor 1 pada mesin bubut dan seterusnya. Ya. Kelilingnya 10 inch. Yang dilakukan yang mengukur diameter secara terus-menerus ketika Anda membuat cakram semakin kecil. Seberapa dekat Anda harus mengukur diameter jika Anda dapat memberikan toleransi galat atau kesalahan paling besar 0,02 inch pada keliling cakram. Ya, jadi diameternya yang diukur ya. D. Keliling itu adalah V kali D. Jadi keliling itu adalah suatu merupakan fungsi terhadap diameter. Setiap kita mendapatkan diameter maka kita ada kelilingnya. Ya, tentu kita di dalam aritmetika itu ada mengenal kesalahan pengukuran. Ada namanya kesalahan pengukuran, ada kesalahan mutlak, ada kesalahan relatif, ada toleransi dan seterusnya ya. Tapi yang pasti adalah ada kesalahan. Jadi untuk mendapatkan kesalahan selisihnya dengan keliling 10 inch itu ya, jadi setiap kali kita mengukur diameter maka ukuran pertama, ukuran kedua dan seterusnya itu boleh jadi bisa berbeda angkanya ya. Itu bukan karena diameternya yang berubah, tetapi itu kesalahan kita, kesalahan membaca skala, kesalahan itu posisi sudut pandang kita melihat itu dan seterusnya, itu bisa menjadi faktor ya. Ya, jadi bukan 10-nya yang bukan kelilingnya ini yang bermasalah, tapi pengukurannya itu yang bermasalah, gitu. Tidak akurat gitu. Atau karena kesalahan, bukan tidak akurat karena apa, tapi karena kesalahan, kelemahan dari si pengukur. Ini jadi ini yang dipakai ini adalah K kurang 10, nilai mutlak K kurang 10 lebih kecil dari sama dengan 0,02. Oke, ini pada ya. Nah, ini lagi penggunaan ini dari sejak awal ini saya katakan ini penggunaan ini menjadikan ini menjadi tidak berarti.
penggunaan tanda sama dengan ini ya. Menjadikan ini jadi tidak ada artinya itu. Kalimat ini tidak ada artinya itu dari baris pertama kedua sini kedua ketiga jadi tidak ada artinya itu. Kalimat yang tidak mempunyai arti. Kenapa? Karena ada tanda yang ini itu. Karena ada tanda ini itu menjadi tidak berarti. Ya. Tanda apa di sini yang cocok? Maka. Ya. Tanda apa? Panah, Pak. Jika Tanda. maka. Jika maka. Ini tanda jika maka yang penting. Bahkan boleh ini jika dan hanya jika. Sama dengan itu. Ya boleh menggunakan jika maka, oke, tidak apa-apa. Karena jika maka, jika dan hanya jika itu juga harus hati-hati. Ya. Tidak selamanya itu bisa. Itu ya, bisa paham ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Jadi D-nya itu antara 3,178 dan 3,191 D-nya. Ya. Jadi kalau mendapatkan D-nya antara 3,178 dan 3,191 maka dipastikan K kurang 10 itu ya paling selisihnya paling banyak paling tinggi 0,02. Oke ini. Ini pembuktian ada sifat ya, sifat ini. Ini yang disebut dengan rata. Ini yang disebut dengan rataan apa? Rata-rata geometri. Dalam analisis ini disebut ini. Ini adalah rata-rata jabar. Ya. Jadi nanti kalau 3 nanti kalau misalnya 3 ini akan berlaku kalau ABC bilang real positif ABC itu nanti akan seperti ini A tambah B tambah C pasti kecil dari atas sama dengan sepertiga A tambah B ya. Ini tidak lain adalah rata-rata dari 3 bilangan real ya. Rata-rata ini yang dikenal di statistik ini rata-rata aritmetika ini. Oh, kenal jawaban. Rata-rata aritmetika. Bukan aljabar ya, aritmetika. Oke. Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Pak. Jelas. Jelas, Pak. Jadi ini hubungan antara rata-rata geometri dan rata-rata aritmetika. Sebenarnya positifnya ini bisa diganti dengan non negatif. Apa bedanya positif dengan non negatif? Halo? Apa bedanya non negatif dengan positif? Siapa yang mau jawab? Halo? Kenapa diam semua itu? Belajar itu bukan untuk diam, hanya mendengarkan, hanya pasang kuping saja itu. Tapi juga harus ini tujuan kuliah itu bukan hanya datang mendengarkan suara dosen, bukan. Tapi untuk datang berpikir dan berdiskusi, berkomunikasi itu. Coba. Kalau hanya datang mendengarkan suara dosen, enggak.
Itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa kalian punya partisipasi aktif itu. Bilangan real positif dengan bilangan real non negatif apa bedanya? Halo? Ada nggak orang di kelas ini? Kalau bilangan non negatif itu Pak bisa berarti 0. Kalau yang positif selalu tetap positif. Kalau positif gimana? Kalau positif, kalau non negatif gimana tadi? Kalau non negatif Bisa 0 juga termasuk Pak. 0 termasuk. Kalau bilangan positif 0 tidak termasuk Pak. 0 tidak termasuk. Jawaban yang bagus. Singkat dan jelas. Ya. Jadi bilangan real, kalau kata bilangan real non negatif berarti ya 0 dan ya termasuk bilangan real positif dan juga 0 termasuk 0 dalamnya. Jadi bedakan antara non negatif dan positif. Jadi positif itu belum tentu negatif. Ya. Menurut sifat trikotomi nanti itu ada 3 itu, bukan dikotomi dia tuh. Kalau dikotomi itu ya kalau namanya hitam putih, kalau bukan hitam putih, padahal tidak seperti itu ya. Kalau itu dikotomi, ini kebenaran, nilai kebenaran dalam logika itu kebenaran yang dikotomi, dua nilai ya, dua nilai. Dikotomi atau dua nilai itu benar saja atau salah saja. Kalau bilangan di bilangan itu ada positif saja atau 0 saja atau negatif saja. Jadi kalau non negatif ya berarti yang tidak negatif. Berarti bisa 0 ya, bisa positif. Oke. Ini bisa sifat ini sebenarnya bisa masuk non negatif. 0 juga bisa. Kalau A-nya 0, B-nya 0, maka ini berlaku. Kalau A-nya 0, B-nya tidak 0, itu juga tetap berlaku nanti setelah dibuktikan. Oke. Nah, sekarang katanya diasumsikan A tidak sama dengan B. Ini saya ya, mudah-mudahan ini ditulis dengan penuh pemahaman ya. Mudah-mudahan penuh pemahaman. A positif dan B positif. Makanya sifat yang 0 tadi itu tidak ya. A positif, B positif. Maka akar A positif dan akar B positif. Katanya gitu ya. Ini dari mana ini terdapatnya? Ya, oke. Maka A tidak sama dengan 0 tidak A kurang B tidak sama dengan 0. A kurang B ini sama dengan akar A kurang akar B kali akar A tambah akar B. Kalau ini karena ini positif, maka kalau yang positif, maka yang ini juga pasti tidak 0 ini ya, betul. Kalau ini positif, maka ini juga tidak 0 tuh. Oke, ini lalu dikuadratkan. Oke ya. Lalu dikuadratkan. Seperti ini ya, akar A tambah B. Ya, lebih besar dari. Nah, sekarang yang sama dengannya gimana? Sama dengannya. Belum ada itu ya. Kalau ini kan tadi tidak sama dengan. Kalau A dan B tidak sama. Kalau A dan B sama dengan gimana? Ya, jadi untuk kasusnya kasus A sama dengan B itu belum ada ya.
Oke ya, akar A kurang akar B. Ya. Oke, itu ya. Nih coba nanti dibuat lagi kalau belum ada. Sekarang yang kecil yang ini, nah ini, yang ini ya. Ini yang jadi masalah ini ya. Yang jadi masalah adalah ini. Oke. Siapa yang bilang kalau nilai mutlak dari X itu kurang dari atau sama dengan 2 bahwa yang memenuhi itu hanya ini saja. 2, 1, 0, min 1, dan min 2. Benar enggak itu? Halo? Benarkah itu? Halo? Benar, Pak. Benar ya? Yakin? Karena Tidak ada lagi nilai mutlak dari bilangan lain selain ini yang kurang dari atau sama dengan 2. jika bilangan lain kemungkinan lebih besar dari 2, Pak. Contohnya, Min 3 atau 3. min 3. Apakah Anda ada bilangan lain selain ini? Ini kita bicara himpunan semesta kita sekarang apa? Kita bicara. Himpunan semestanya apa? Semesta pembicaraan kita itu di himpunan apa itu. Ya. Maaf, Pak, ternyata semestanya bilangan real, Pak. Terus, apakah ini benar di HP ini? Apakah ini benar? 2, 1, 0, min 1, bahwa himpunan penyelesaiannya adalah ini. Lalu kemudian tidak ada lagi bilangan lain yang memenuhi ini. Benar ya? Kenapa hanya satu orang yang bersuara ini? Ada 40-an orang ini hanya satu orang yang bersuara. Yang lain kemana? Tidur ya? Halo? Ya, Pak. Pak, Ya, Pak. Gimana yang lain? Suaranya mana yang lain? Kenapa hanya Ada, satu Pak. orang? Maksudnya rame itu. Pak. Ini nilai mutlak dari X kurang dari atau sama dengan 2. Katanya himpunan penyelesaiannya isinya ada 2, 1, 0, 1, min 2. Benar enggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke, kalau tidak, ada enggak bilangan lain yang memenuhi ini? Ada, Pak, ada. Ada. Berdua, Pak. Berdua. Nah, karena kekeliruan yang ini menjadikan bahwa ini menjadi tidak valid itu penyelesaian yang ini. Kenapa? Karena kalau mau didaftar semuanya, ya, kalau didaftar semuanya nanti ada berapa banyak itu bilangan yang nilai mutlaknya kurang dari 2. Tak hingga. Sehingga banyaknya. Kira-kira bisa didaftar satu-satu begini enggak? Tidak, Pak. Nggak bisa. Tidak, Pak. Makanya nggak bisa. Jadi ini tidak valid itu ya. Jadi ini pekerjaan ini kamu sudah capek-capek kerjakan, tapi juga ini tidak dianggap gitu ya. Jadi apa artinya itu? Jadi pekerjaannya ya bisa disebut sebagai pekerjaan yang sia-sia begitu ya. Iya, Pak. Apakah ini benar? Ya, secara logika ya
Kalau hanya 5 titik ini tidak mewakili semuanya, atau tidak mewakili, karena ini harus diperiksa seluruhnya, ya. Karena ini kan kalau kita punya garis real gini ya, nah di sini ada 0, di sini ada 2, di sini ada min 2, ini 1, maka yang dimaksud adalah bilangan yang ini tuh, yang itu harus diperiksa semuanya. Ini bilangan yang di sini tuh harus diperiksa semua ini, dari sini ke sini. Periksa semua, ya. Bukan hanya 1 min 1, 2 min 2, 0, bukan hanya itu. Tapi di sana ada 1/2, ada 1/3, ada 3/4, ada 2/5, ada 9/10, ada 1000/1001, ada semua di sana itu. Ya. Ada banyak. Jadi kalau menggunakan ini tentu tidak bisa. Oke, berikut. Ya. Nanti ini. Kemudian yang ini juga seperti itu. Nah, ini hanya contoh. Jadi kalau contoh itu tidak membuktikan apa-apa. Ya, ini hanya ya, hanya menunjukkan ada berapa banyak contoh seperti ini yang bisa diberikan. Halo? Tak hingga, Pak, tak hingga. Tak hingga banyaknya. Apakah bisa dilakukan sebanyak tak hingga? Tidak juga. Nah, tidak juga. Maka harus menggunakan kaidah-kaidah ya. Sifat-sifat dari ini nanti ketaksamaan segitiga. Coba tengok kembali ini ketaksamaan segitiga. Ya, oke ya. Apakah ada yang bekerja selain seperti ini? Nama khususnya nomor 3 dengan nomor 4. Ada? Halo? Pak. Ada. Siapa namamu? Iya, Pak. Namamu siapa? Atas nama Nur Nur? Pak. Hah? Nur Andriani. Nur Andriani. Nur Andriani, Pak. Oke, sebentar ya. Nur Andriani. Saya cari dulu nama Nur Andriani ya. Kelihatan ini bukan? Belum, enggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Yang mana ini nama Nur Andriani? Coba lihat. Nurwati. Stambukmu berapa Nur Andriani? Enggak bisa pakai stambuk. Nur Andriani. Oh, ini Nur Andriani ya. Boleh saya buka ya Nur Andriani ya. Coba kita buka. Oh, ini Nur Andriani. Bagus kalau saya download saja. Karena di sini agak lambat jaringannya. Lambatnya ya. Oke, tadi sudah lihat ya bahwa ada perlu ya penggunaan simbol itu jangan sembarang. Oke, ini ada yang keluar masuk ya. Memang jelek jaringan ya. Oke, ini. Oh, ini Andriani ya. Nur siapa? Oke, ini kelihatan ya? Nur Andriani, Pak. Oh, belum kelihatan. Saya sudah tutup tadi ya. Sebentar. Saya buka lagi. Oke, kelihatan Nur Andriani. Sebentar. Oh, Nur Andriani. Oke. Nah, ini ya. Oke. Ini soal nomor 1 tadi. Pada prinsipnya sama tadi ya. Ya, soal nomor 2.
Ini AB, buktikan bahwa ini jawabnya A. Oke, ini Nur Andriani, ini kenapa panjang sekali itu? Ini belum Nur Andriani. Oke. Ini terbalik ini Nur Andriani ya, terbalik ini ya. Iya, Pak. Ini tidak menjawab masalahnya. Ini tidak menjawab masalahnya ini. Tidak membuktikan masalahnya. Iya. Tadi mirip-mirip dengan siapa tadi? Nur Fadila tadi ya, siapa? Azadila, Pak. Azadila tadi ya. Oke, coba kita baru 3 case. Nah. Jadi ini, ini juga kamu ini salah ya. Ini coba ini. Jadi ini Fadila ya, ini ya. Siapa ini? Nur Andriani. Ini tidak ada artinya ini kalimatnya ini itu ya. Tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Ya. Ya ini akhirnya ini tidak ada artinya ya. Ini juga tidak ada arti tidak ada subjek, tidak ada predikatnya. Ya. Ini juga itu jadi hubungan antara kalimat yang ini dan ini itu tidak ada hubungannya. Ya, ini juga langsung lompat ke sana juga tidak ada hubungan kalimatnya. Ya. Kenapa tidak ada hubungannya? Iya. Ya, ini jika coba ini saya tuliskan baru dibaca ya, dibaca. Enak enggak kedengaran? Jika X dari sama dengan 2 maka itu kan jika ini maka S kuadrat tambah 2X tambah 7. Nah, sudah. Ini kan sudah selesai kalimatnya. Kalimatnya sudah selesai sampai di situ. Nah, ini dua kalimat yang atau dua pernyataan yang ini pernyataan majemuk, ini dua pernyataan majemuk. Oke, coba dibaca. Jika nilai mutlak X lebih kecil dari atau sama dengan 2, maka nilai mutlak S kuadrat tambah 2X tambah 7. Kenapa? Kan tidak ada predikatnya, tidak ada objeknya. Tidak bunyi berarti kalimatnya. Oke. Kenapa ini? Kalau ini itu, kalau ini, kenapa ini? Kenapa dia? Nah, kalau saya ke pasar, maka saya sudah tidak ada lagi sambungannya tuh. Kalau tidak sambungannya, saya kenapa itu di sana? Ya, jadi tidak bersambung. Oke, ini tidak bersambung kalimatnya. Jadi membuat kalimatnya yang tadi, oke. Nah, ini, jadi membuat kalimat juga ini. Nah, ini juga lagi tidak ada artinya ini, ya. Ini dari sini sama dengan ini. Nah, kurang dari ini itu. Kurang dari. Ini betul ini ya. Ini betul ya. Jadi dari sini ini nilai mutlak A kurang B sama dengan nilai mutlak A tambah negatif B nilai mutlak ya. Kurang dari atau sama dengan dari ini kan pakai kesamaan segitiga ya. Kesamaan segitiga. Oke. Yang ini itu sama dengan ini oke. Ini oke. Betul. Nyambung kalimatnya. Tapi kalau yang tadi hal nomor 3 itu tidak nyambung kalimatnya. Oke ya.
Begitu si apa? Iya, Pak. Nur Andriani. Oke, nanti kita ini lagi. Oke. Oke ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan memperluas pengetahuan kita. Jadi kalau yang tadi hanya berbicara tentang ya, tadi kita hanya berbicara pada kalau sepanjang ini kita sudah hanya berbicara pada garis real. Ya. Jadi kita hanya punya satu garis gini. Namanya garis real. Di sini ada 0, di sini ada -1, ada -2, 1, ada 2, dan seterusnya. Sekarang kita nanti punya sistem koordinat bidang atau rectangular. Ya, ini bidang. Atau biasa disebut dengan koordinat Cartesius yang diketemukan oleh seorang matematikawan, itu namanya Descartes ya. Nanti cari referensinya. Sehingga nanti kita punya sistem seperti ini ya. Ini ya. Jadi sistem silang tegak lurus. Ini juga real, ini juga real. Jadi garis ini dipotongkan saling tegak lurus, lalu kemudian perpotongannya disebut dengan titik asal. Jadi biasa disebut dengan titik O atau biasa di titik 0. Lalu kemudian kita mengenal namanya titik-titik koordinat. Jadi isinya adalah ini pasangan-pasangan koordinat, pasangan-pasangan bilangan real, ya, yang merupakan isinya ini justru satu himpunan. Ini pasangannya ini R kali R, di mana ini X, Y, di mana X dan Y itu bilangan real. Maaf, Pak. Gimana? Di tampilan layarnya cuma ada kertas putih, Pak. Tidak ada gambar. Tidak kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oh gitu? Iya, Iya, Pak. Iya, Oh, lain. Yang tampil lain ya. Oke, sebentar. Bukan itu yang saya tampilkan. Sebentar. Nah, iya, kalian harus respon begitu itu karena itu. Oh, ini salah. Ini ya, maksudnya ini. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ini jadi tadi itu ya saya cerita sendiri tadi itu kalian tidak melihat ini tadi ini R ya. Jadi ini R ya, satu garis saja. Jadi kita hanya berbicara tentang nilai mutlak, maka juga kita hanya berbicara di garis ini. Tapi sekarang kita punya koordinat kartesius, dua garis ini kita silangkan lalu kemudian kita dapat secara tegak lurus, lalu kita kemudian kita dapat. Maka isinya adalah ya satu posisi. Di sini ada kalau misalnya ada titik X, Y. Jadi setiap titik pada bidang ini, bidang koordinat namanya, bidang koordinat itu koordinat bidang koordinat ini ada
Setiap titik itu diwakili atau diberi nama dengan pasangan berurut. Ya, ini jarak dari titik dari sumbu Y ini biasa disebut dengan sumbu Y. Ini sumbu Y disebut dengan sumbu Y. Di sini ini sumbu X itu. Ya, lalu kemudian ada posisi titik X, Y. Artinya ini posisinya, jaraknya dengan ini ada di sini sepanjang X. Dari sini ke sini sepanjang X. Dari sini dari sini ke sini itu sepanjang X. Ya. Ini sepanjang X. Dari sini ke sini sepanjang Y. Nah, sehingga nanti kita punya jarak dari sini ke titik asalnya, kita menggunakan apa? Kita menggunakan dalil Pitagoras, kita dapatkan nanti ini panjang ini yang menyatakan jarak dari titik pangkal ke titik X, Y adalah ya X kuadrat akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini jarak dari suatu titik ke X ini dinamakan absis. Yang Y ini dinamakan, jadi ini dinamakan absis. Gitu ya. Ini dinamakan ordinat. Ya. Kedua-duanya yang disebut dengan kedua-duanya ini, pasangan ini disebut ya titik koordinat. Gitu ya. Jadi X-nya dulu yang disebut, kemudian Y. Titik di sumbu X dan kemudian komanya titik di sumbu Y. Ya. Jadi sehingga nanti X, Y itu tidak sama dengan Y, X. 2,3 tidak sama dengan 3,2. Ya. Jadi 2,3 itu tidak sama dengan atau bukan ya, bukan titik 3,2. Karena ini absisnya 3, di sini absisnya 2. Jadi kalau ini merepresentasikan dua titik yang berbeda di koordinat bidang. Ya. Jadi yang ini dua satuan dari dua satuan menurut sumbu X. Ya, ini 2 satuan menurut sumbu X, 3 satuan menurut sumbu Y. Ya, gitu ya. Ini sumbu Y, biasa ditulis sini Y, di sini X. 2 satuan, kemudian 2 ini. Di sini 3, 2, 1. Di sini negatif, titik-titik negatif. 1, 2. Jadi titiknya adalah yang ini. Ya. Ini namanya titik 2,3. 2,3. 3,2 mana? 3-nya di sini, 2-nya di sini. Berarti nah, kelihatan ini berarti ini merepresentasikan dua titik yang berbeda. Ini 3,2. Ini 3,2. Yang tadi 2,3 ini membuktikan bahwa ini tidak sama. Paham ya? Sampai sini paham? Paham, Pak. Pak. Oke. Paham. Ya, kira-kira kalau disuruh cerita, kira-kira bisa enggak cerita seperti cerita saya tadi? Tidak, Pak. Nah, sekarang kita selanjutnya untuk menentukan misalnya menentukan jarak ya, jarak dua titik. Oke, sebelum itu ini kita berbicara tentang ini, ada lagi istilah yang perlu kita ketahui ya.
pangkalnya. Maka ini ada sistem, karena ini kelihatan dengan ini panjangnya sampai tak hingga ini. Makanya biasa dikasih panah, sini juga panah gitu ya. Tak hingga itu, tak hingga panjangnya, tak hingga ya, sepanjang. Maka kalau kita bayangkan suatu bidang, hamparan bidang, ya, bidang datar, lalu kemudian dipotong oleh di tengahnya itu dibuat garis bersilangan seperti ini, maka nanti kita dapatkan bidang itu ada menjadi 4 bagian, ya, yang disebut dengan kuadran, ya. Jadi ini ada namanya kuadran, bukan kuadrat ya, kuadran. Ini kuadran 1, ya. Kuadran 2. Ini kuadran 2, kuadran 3, ya, kuadran 4. Nah, ini kalau kuadran 1 itu X dan Y-nya dua-duanya positif. Gitu ya. Jadi kalau biasa dibuat seperti itu kalau di buku SMA itu XY. Nah, di sini di kuadran satunya itu di kuadran di sini kuadrannya, kuadran satunya itu di sini dua-duanya positif. Ya. Kuadran 2-nya di sini yang Y-nya negatif, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga dua-duanya negatif. Kuadran keempat, ya, yang X-nya positif, Y-nya negatif. Gitu ya. Kuadran. Oke. Lalu kemudian tadi sudah ada gambaran tadi yang di atas ini. Kita kemudian berbicara tentang katakan ada 2 titik misalnya, ini titik, ada titik, ini titik A dan titik B, ya. Koordinatnya itu ada ini X1, X2, Y2 gitu misalnya, ini X1, Y1. Pertanyaannya berapa jarak antara A dan B? Ya. Maka nanti ini kita bisa hitung dengan menggunakan bantuan dalil Pitagoras. Gitu ya. Dari Pitagorasnya. Panjang dari sini ke sini itu adalah X1. Oh, panjang dari sini ke sini. Panjang dari sini ke sini adalah X2. Maka panjang yang ini adalah X2 kurang X1. Ya, panjang ini adalah X2 kurang X1. Karena ini sejajar, ini segi 4 sejajar, segi 4 makanya sejajar, berarti panjang ini X2 kurang X1. Kemudian selanjutnya ini adalah panjang Y1. Ini panjangnya Y2. Maka panjang ini adalah Y1 kurang Y2. Maka jarak Y2 kurang Y1 ya. Y2 kurang Y1. Oke. Maka jarak dari A ke B ini biasa ditulis seperti ini. Atau bisa juga biasa ditulis dengan D, simbol jarak. Ya. Itu adalah akar ya X1, X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Oke. Ya. Pada prinsipnya nanti kalau misalnya segitiganya begini, nah gimana kalau segitiganya begini? Sama saja karena nanti akan dikuadratkan. Oke. Kemudian ini kita sudah bicara jarak. Oke, ini saya stop screen dulu, baru kita lihat screennya. Oke, ini ya.
dibaca baik-baik ya. Oke. Carilah jarak antara contoh 1 antara min 2 dan min 2,3 dan 4,1 gampang tinggal dimasukkan dalam rumus tadi. Oke. 4 kurang ya. Jadi nanti jadi 4 kurang min 2 kuadrat. Nah, ini kurang kurungnya ya. Coba kita ini kurungnya kurang 1. Terusnya ada lagi 1 kurung sini, 2 kurung. Nah, 1 lagi kurungnya. 2 kurung. Kurung yang 1 ini kan ada 2 kurung. Bukannya 2 kurung. Masa tutupnya hanya 1 kurung. Kemudian ini min 1 kurang 3. Min 1 kurang 3 kuadrat. Jadi akar 36 tambah akar 16 sama dengan akar 52. Dan juga ini V kurang akar 2. V kurang akar 2 kuadrat tambah V kurang akar 3 kuadrat. Jadi ya, bisa ini pakai kalkulator yang tadi. Ini tidak penting, ini hasilnya tidak penting ya, karena ini tidak menarik ini ya, karena bukan sama dengan. Yang menarik itu adalah sama dengan. Ini juga tidak menarik ini karena pendekatan saja. Oke. Rumus tetap berlaku walaupun kedua titik tersebut terletak pada garis datar atau garis tegak sama saja ya. Misalnya ini antara min 2,2 dengan antara 6,6. Min 2,2 dan 6,2. Jadi Y-nya sama. Nanti dapat 0 di sini ya. Oke, kemudian dari konsep jarak itu lalu kemudian kita punya konsep lingkaran. Lingkaran itu adalah himpunan atau tempat kedudukan titik-titik atau himpunan titik-titik yang terletak pada suatu jarak tetap dari suatu titik tetap. Ya, jarak tetap dari suatu titik tetap. Misalkan XY menyatakan titik sembarang pada lingkaran ini menurut rumus jarak. Ya, maka min 1 ada berpusat min 1 dan 2 jari-jari 3, maka sesungguhnya lingkaran itu adalah himpunan semua titik yang jaraknya dari titik min 1 ke 2 dari min 1,2, jaraknya dari min 1,2 adalah 3 ya. Jadi kalau misalnya kalau kita berbicara tadi di garis real ya, kalau bicara garis real sini ya. Oke ya, ini garis real di sini ada 1, ada 2 gitu ya. Ini min 1, min. Kalau mengatakan bahwa himpunan titik-titik yang berjarak 1 dari titik 1 artinya atau berjarak 1 dari titik 2 ya. Jaraknya 1 dari titik 2, maka persamaannya adalah X kurang 2 lebih kecil dari atau sama dengan jarak dari titik yang jaraknya dari 2 itu adalah 1 ya.
Carilah cari titik yang jaraknya dengan 2 adalah 1. Titik apa itu? Ya, titik apa itu? Jadi jarak dari 2 ini, titik 2 ini ke titik yang X ini adalah 1. Nah, berarti titiknya apa? 3. 3. 3. Ya, 3. 3 saja. 1 juga, Pak. 3, 1 juga. Ini 3, 1. Ada 2 titik. Ya. Jadi jaraknya dari sini ke sini 1. Jaraknya dari sini ke sini juga 1. Ya. Tidak ada titik lain. Ada titik lain enggak? Selain ini. Selain 1 dan 3. Tidak ada, Pak. Hah? Selain 1 dan 3 ini, selain ini dan ini, ada enggak titik lain yang berjarak 1 dari titik 2? Tidak ada, Pak. Tidak ada lagi, habis. Oke, itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang itu dari pengetahuan itu kemudian bangun itu ini belajar apa namanya? Oh, ini kecil suara saya ya tadi ya? Iya, Pak. Pak. Oh ya. Sekarang sudah besar ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Iya. Kalian tidak protes gitu. Iya, Pak. Sampaikan kalau ada kalian tidak nyaman itu sampaikan langsung. Jangan di ini itu ya. Bilang maaf Pak, ini suaranya kecil kami dengar itu. Ternyata mic-nya saya naikkan itu ya. Oke ya, jadi ya sudah paham ya. Jadi kalau kita berbicara di ruang dimensi 1 di garis ril ini, maka titik-titik yang berjarak 1 dari titik 2 itu hanya titik 1 dan titik 3. Tuh, yang 1 ini dan 3. Nah, bagaimana halnya kalau kita bicara di ruang dimensi 2 atau di sistem koordinat bidang atau koordinat kartesius? Gimana ceritanya? Oke, mari kita coba tuh ya. Tapi saya mau kalau begini supaya agak luas, saya mau pakai PowerPoint lagi ya. Saya stop dulu ini, baru kita bicara di PowerPoint. Oke, PowerPoint-nya mana ini ya? Oke. Kelihatan enggak? Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, perhatikan ya, perhatikan. Perhatikan dengan seksama. Oke. Baik. Tadi kita sudah punya tadi gambaran. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya sistem koordinat? Sistem koordinatnya adalah seperti ini ya. Ini sumbu ini X, ini mewakili sumbu Y. Sekarang kita punya titik. Katakan titiknya adalah di sini 1 ya. Di sini juga 1 ya. Sini ada 2. Sini juga 2. Oke, ini ya. Jadi sekarang kita punya titik. Saya ganti warna dulu. Punya titik. Ini adalah titik apa ini? 1,1. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi 1,1. Titik koordinat. Ya, 1,1 ya. Ini titiknya ya. 1,1. Pertanyaannya adalah sekarang saya bertanya tuh.
Coba cari titik yang jaraknya dari titik 1,1 itu, jaraknya itu satu satuan. Titik yang jaraknya, jadi ini, carilah titik yang jaraknya dengan titik 1,1 itu adalah 1. Nah, coba cari titik yang jaraknya dengan 1,1 itu 1. Titik apa saja? Izin menjawab, Pak. Ya. Titik 1,0, Oke, 0,1, 1,0, 0,1, 0,1, 1,2, 1,2 dan 2,1. dan 2,1. 2,1. Sudah, ada 4 ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang menemukan yang lain selain 4 ini? Kalau tadi kita bicara titik, misalnya titik yang jaraknya 1 dari titik 2, ternyata hanya ada 2. Persis hanya 2, itu tidak lebih, tidak kurang. Sekarang kalau ini, apakah juga menganut prinsip seperti itu? Ini ada 4, tidak lebih, tidak kurang. Ada, Pak. Ada, apa lagi? 0,0. 0,0. 0,0, oke, saya ini tambahan jawaban itu adalah, saya tulis ya, 0,0. Nah, apalagi? Apakah betul ini 0,0 jaraknya 1 dari 1,1? Tadi yang menjawab tadi siapa? Yang menjawab pertama tadi. Saya, Pak. Yang menjawab pertama tadi. Halo? Saya, Pak. Siapa Saya, Pak. namamu? Alphonse Pia. Hah? Alphonse Pia. Alphonse. Panggilanmu siapa? Alphonse, Pak. Alphonse. Betul enggak 0,0 ini? Kenapa kamu tadi tidak sebut 0,0 kalau betul ini jaraknya 1 dari titik 1,1? Salah Alphonse? kayaknya. Hah? Salah, Pak. Salah. Salah. Kenapa? Berapa jaraknya dia dari 1,1? Karena garis miring itu, Pak. Iya. Iya, kan jaraknya kadang tidak 1. Jadi kalau tidak 1 berarti berapa itu. Tunjukkan bahwa kepada siapa yang menjawab 0,0 ini, siapa? Saya, Pak. Rizkon Al-Faqih. Hah? Rizkon Al-Faqih. Oh, Rizkon. Tunjukkan, Alphonse, tunjukkan kepada Rizkon bahwa ini jawaban ini tidak tepat itu. Bahwa jarak dari jawabannya. Gitu ya. Jaraknya, Pak. Ya. Akar 2. Akar 2 itu bukan 1. Rizkon? Iya, Pak. Halo, Rizkon? Ya, Pak. Ternyata ini tidak cocok. Jawaban kamu kata Alphonse tadi tidak cocok. Kenapa? Karena jarak ini ke 1,1 itu ternyata akar 2 itu. Akar 1 tambah 1. Oke, ini saya coret karena jawabannya tidak pas. Nah, apalagi titiknya yang pas itu. Mana yang lain ini? Bersuara yang lain, coba. Apakah jawaban Alphonse tadi sudah tidak ada lagi selain itu? Hanya ada 4 saja, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada nih, Pak. Tidak ada ya. Jadi yang 4 itu adalah ini 1,0 gitu maksudnya ya. Kemudian 0 mana? Mana 1,0? Ini ya, 1,0, 0,1 gitu ya. Terus apa lagi? 1,2 gitu ya sini ya. Dengan 2,1. 2,1. Jadi ini ada titik 43, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
4. Yakin? Yang lain gimana ini suaranya? Yakin ya? Yakin, Pak. Yakin. Oke, ada 4. Tadi kalau yang ini, yang tadi kalau yang satu garis saja, kita punya sistem satu garis saja, garis fill hanya ada 2. Pas, tepat ada 2 itu. Katanya ini tepat ada 4. Oke. Coba misalnya saya kasih contoh. Ya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya titik saya itu apa? 1/2 koma akar 3/2. Coba. Ini jaraknya dengan 1,1 ada berapa ini? Sebentar. Coba ya. Coba bukan ini ya, bukan sebentar ya, sebentar cari dulu. Oke. Oke ya. Bentar ya, sebentar. Ini sudah kelihatan lah. Oke, ini saya buat yang lain ya. Jadi ini ini apa namanya ya? Coba ya, coba. Nah, oke. Kalau ini saya kembali ke sini ya. Saya tanya lagi nih. Misalnya kita punya titik 0,0 ya, apa ya? 0,0. 0,0 itu coba sebutkan ini supaya gampang ya. Coba sebutkan titik-titik ini titik-titik yang jaraknya 1 dari titik 0,0 ini. Ini adalah 0,0. Ya, titik ini jaraknya 1 dari titik ini. Titik apa saja? Titik-titik yang jaraknya 1 dari titik 0,0. Oke, coba. Yang lain siapa? Selain Alphonse tadi, coba. Si apa namanya tadi? Rizkon ya. Rizkon, coba. Rizkon, halo? Iya, Pak. Berapa? Jaraknya 1 dari titik 0,0. Ini 0,0 ini. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke, kelihatan ya. Suara saya jelas? Jelas. 1, 2, 3, min 2, min 3. Coba titik-titik ini tuh ya. Titik-titik yang 1, 2, 3. Sini min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3. Oke, coba. Coba si Rizkon. Jaraknya 1 dari titik ini, titik apa ya? Titik apa namanya ini? Titik pangkal itu, titik 0,0. Ya, jarak dari sini. Titik apa saja? Titik Apa tadi, Pak? Bisa diulang? Titik ini ada tulisannya. Titik yang jaraknya 1 dari titik 0,0.
0,1 Pak. 0,1, 0,1, oke. 0, 1,0 1,0 min 1,0 min 1,0 0, min 1 0, min 1. Ada lagi? Karena jaraknya ini 1 Pak, dia modelnya kayak lingkaran Pak. Dia modelnya kayak lingkaran. Jari-jari. Jadi ada titik lain selain yang saya sebut tadi. Oh, ada Tapi titik lain. Ini selain ini ada titik lain. Selain ini ada titik lain. Selain ini ada titik lain. Oke. Yang lain? yang kalau seandainya yang Pak boleh saya sedikit. Silakan. Yang kalau seandainya ke semua titiknya dibuat itu modelnya jadi lingkaran, Pak. Di lingkaran. Sepakat yang lain dengan Rizkon? Atau hanya 4 ini? Halo? Kenapa dia semua itu? Sepakat Pak, sepakat. Sepakat, Pak. Sepakat. Supaya aman ya, sepakat saja ya. Sepakat, Pak. Oke. Jadi tadi kalau kita mempunyai ini, nanti ini banyak sekali titik di sini yang jaraknya, ya, karena ini merupakan, ya, demikian juga nanti di sini itu di sebelah sini juga akan menjadi sebuah, nah, nanti ada lingkaran seperti ini. Jadi semua titik-titik yang seperti ini itu akan berjarak satu dari titik ini, itu ya. Semuanya termasuk titik di sini. Berapa titik sini? Ya bisa dicari. Sama juga dengan ini. Nah, titik ini, kemudian ini, lalu dibuat ya akan membentuk sebuah lingkaran dengan jari-jari satu. Itu tadi itu arti dari. Oke ya. Itu bedanya itu. Luar biasa jauh bedanya itu. Kalau kita punya tadi titiknya di sini titik 0, maka jarak yang satu dari berjarak satu titik 0 itu hanya ada 2, itu titik 1 dan min 1. Tapi kalau ini jadi banyak. Apalagi kalau misalnya kita bicara nanti dimensi 3. Bicara lagi dimensi 4, dimensi 5, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah bicara di dimensi tak hingga misalnya ya. Oke, maka ini tadi kita sudah punya apa? Nah, contohnya misalnya kalau di sini ada juga satu titik yang berjarak 1 dari titik 1,1, ini jaraknya 1 panjangnya ya, dan kita beri nama titik ini adalah X, Y ya, sejauh X dari ini X, terus ke sini Y ya. Maka kalau ini bergerak, titik ini akan bergerak sepanjang lingkaran tadi. Artinya apa? Jarak antara X dan 1 kuadrat ya. Ya, X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat. Itu harusnya sama dengan 1. Ya. Jadi nanti ini kalau dikuadratkan akan kita dapatkan ini X kurang 1 tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Ya, seperti ini nanti ini persamaan menjadi ini persamaan umum dari suatu lingkaran yang berjarak jari-jari 1 dan berpusat pada 1,1. Tuh. Paham ya? Oke, lalu kemudian selain itu juga kita bisa belajar. Namanya saya matikan dulu ini. Kita kembali ke pembahasan kita tadi terkait dengan
ini ya. Jadi persamaannya nanti seperti ini nanti ya. Secara umum kalau jaraknya R ke titik H, K itu maka ini itu disebut ini persamaan baku sebuah lingkaran. Ya, titik pusatnya H, K dan jari-jarinya R. Oke. Ini seperti ini ya. Persamaan yang diinginkan, contoh persamaan baku lingkaran berjari-jari 5 dan berpusat 1,-5. Cari juga koordinat-koordinat Y yang dari dua titik pada lingkaran ini dengan koordinat X. Ya, maksudnya di sini ya ordinatnya ya dua titik pada lingkaran dengan absisnya 2. Maksudnya gitu, absisnya 2. Apa koordinatnya? Jadi pasangan titiknya itu apa? Ya. Jadi persamaan umumnya adalah persamaan bakunya atau persamaan umumnya adalah X kurang 1 kuadrat tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau 25 ya. Tekan. Untuk menit tugas yang kedua, kita masukkan X sama dengan 2, masukkan sini. Masukkan X sama dengan 2 berarti sama dengan 1 kuadrat. Ya, tambah Y tambah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi Y tambah 5 kuadrat sama dengan 24. Y tambah 5 sama dengan plus minus akar 24. Oke. Y sama dengan min 5 plus minus akar 24. Ya. Nah. Oke. Kalau tadi kita punya persamaan bakunya itu misalnya. Tadi kita punya persamaan bakunya adalah warna apa bagus ya? Warna biru saja ya. Oke, kalau persamaan baku tadi kita punya itu X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Maka misalnya kita mempunyai kalau X-nya Y-nya di ordinatnya sama dengan berapa? Koordinatnya misalnya kalau Y-nya sama dengan berapa misalnya? Berapa maunya dia Y-nya? 3. 3, oke. Misalnya 3. Ada enggak nanti? Kalau Y-nya sama dengan 3, oke ya. Apa? Masukkan 3 di sini. Ya. Berarti X kurang 1 kuadrat tambah 3 kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, terus berarti ini X kurang 1 kuadrat. 3 kurang 1 berapa? 2 kuadrat, berarti ini 4 ya. Sama dengan 1. Berarti apa? X kurang 1 kuadrat sama dengan berapa? Min 3. Min 3. Berapa X-nya sekarang? Berapa X-nya? Supaya dikuadratkan menghasilkan min 3. Halo? Hei, kenapa diam semua? Halo? Arnya pindah. Iya, Pak. Berapa X-nya? Supaya kalau dikurangi 1 lalu kemudian dikuadratkan hasilnya negatif 3.
Ada kah? Tidak ada. Hah? 4. 4. 4 kurang 1 berapa? 3. 3 kuadrat sama dengan min 3. Tidak. Bukan, Pak. Izin menjawab, Pak. Hah? Ya, oke. Berapa? X-nya itu bilangan imajiner. Oh, itu apa bilangan imajiner itu? Pertanyaannya adalah, ada nggak bilangan real kalau saya kurang 1 lalu dikuadratkan hasilnya negatif 3? Tidak ada, Pak. Ada, Iya. Pak. Ada, Tidak Pak. ada. Tidak ada X ini, tidak ada X. Tidak ada X yang demikian itu. Tidak ada. Iya, Pak. Tidak ada X yang seperti ini. Artinya apa ini? Kalau tidak ada yang X demikian. Apa artinya? Halo? X elemen bukan elemen bilangan real. Tidak ada X ini, tidak ada X ini, tidak ada X yang demikian itu. Tidak ada X seperti ini. Yang kalau begitu kenapa? Kalau misalnya katakan karena tidak ada X, artinya apa arti dari tidak ada X yang kita peroleh dari situ? Dari syarat itu tidak ada X yang kita punya itu. Apa artinya itu? Tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, tidak ada nilai. Apa artinya itu? Y-nya tidak bisa sama dengan 3, Pak. Y-nya tidak bisa sama dengan 3. Apa artinya kalau Y-nya tidak bisa sama dengan 3? Itu artinya tidak ada titik yang ordinatnya 3 berjarak 1 dari 1,1 itu. Paham tidak yang saya maksud? Hah? Kurang paham. Paham, Pak. Ordinatnya 3 itu. Jadi kalau digambar ini gini digambar. Gambar mana tadi ini, saya stop dulu, saya masuk lagi ini. Jadi ini cara berpikir seperti menyimpulkan seperti itu yang diperlukan itu ya. Jangan ini yang dilihat saja itu yang tertulis itu, tapi memaknai yang tidak tertulis juga itu yang penting itu Pak, sangat penting gitu. Ini kan tadi persamaannya, ini kan persamaannya adalah ya X kurang 1. X kurang 1 dan Y kurang 1 sama dengan 1. Tuh. Ya, ini ya. Persamaannya ini ya. Tadi. Betul ini. Titik-titik yang jaraknya 1 dari titik 1,1. Ini artinya itu. Ini artinya titik-titik yang jaraknya 1 dari titik 1,1 gitu. 3 itu ada di mana? 3 itu ada di sini tuh. Kalau saya tarik garis panjang ini, ya ini garis ini sini 3, ini 3. Jadi ordinatnya 3 gitu. Paham enggak? Cari titik di sini. Cari titik sepanjang garis ini yang jaraknya 1 dari 1,1. Ada enggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, Pak.
Titik mana yang jaraknya 1 dari ini? Titik ini kah? Padahal jarak yang ini paling jauh ini adalah di sini. Itu dia. Jarak paling jauh sampai di sini saja itu. Ya, jadi tidak ada titik gitu. Alias kalau secara geometri tidak ada perpotongan antara garis Y sama dengan 3 dengan lingkaran ini. Gitu. Secara aljabar tadi, secara analitik tadi kita sudah buktikan. Kalau kita paksakan Y-nya sama dengan 3, maka tidak ada X yang kita peroleh itu. Ada ini buktinya ini itu. Ada nggak titik di sini yang berjarak 1 dari titik 1,1? Tidak ada. Oke, misalnya makanya cari misalnya jarak titik dari titiknya misalnya apa misalnya apa ya? Ini sudah. Misalnya ini titiknya. Misalnya titiknya adalah Y sama dengan 3/2. Ini masuk akal ini. Persamaannya X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Ya, jadi kalau Y-nya diganti menjadi X kurang 1 kuadrat tambah 3/2 kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Dapat nih S1 kuadrat. Ya. Tambah ini berapa? 3/2 kurang 1 berapa? 1/2. 1/2 pangkat 2. 1/4. 3/4 sini ya. Jadi X kurang 1 sama dengan plus atau minus akar 3/4. Ya, atau misalnya ini ya plus minus 1/2 akar apa? 3. Atau akar 3/2. Maka X-nya sama dengan apa? Min 1 tambah atau kurang akar 3/2. Itu berarti titiknya itu adalah apa? Min 1 tambah akar 3/2. Ini ya. Min 1. Ini X-nya ini. Nah, ya. Mana tadi ini? Ya. Koma 3/2. Ini 3/2 yang ini Y-nya. X-nya ini. X, Y. Dan min 1 kurang akar 3/2. Koma 3/2. Kalau tidak percaya nanti masukkan sini. Itu pasti hasilnya sebelah kiri itu sama dengan 1. Oke ya. Kita lanjut sedikit lagi. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, nanti ada soalnya nanti. Paham, Pak. Oke, lalu kemudian ada namanya persamaan umum dari lingkaran. Persamaan umumnya adalah persamaan umum lingkaran. Jadi ini konstannya dikumpulkan menjadi C itu ya. Oke. Dikumpulkan menjadi C nanti. Kalau misalnya kita punya persamaannya ya. Tadi persamaannya ini X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 1. Berarti nanti kan ini sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah Y kuadrat tambah X kurang 2Y tambah 1 sama dengan 1. Berarti nanti tinggal ini kalau diselesaikan ini tinggal menjadi apa?
X kuadrat kurang 2X kurang 2Y, ya. Tambah Y kuadrat, maksudnya tambah Y kuadrat kurang 2Y sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sama dengan berapa? Sama dengan min 1 itu ya. Karena di sebelah kiri ini min 2, ini kan ada 1 di sini, tambah 1, 2. Di sini 1 berarti min 1. Nah, yang dimaksud dengan C adalah min 1. Dimaksud dengan A adalah min 2. Ya, ini A-nya min 2, B-nya juga min 2. B-nya ya. Jadi A-nya min 1, B-nya min 2, A-nya min 2. Atau A-nya min 2, B-nya min 2, C-nya min 1 itu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya dari sini tuh, dari sini gimana cara menentukan titik pusatnya? Ya. Pusatnya apa? Pusatnya apa? Adalah titik-titik, koma titik-titik. Jari-jarinya apa? Jari-jarinya adalah R sama dengan titik-titik. Nah, ini pertanyaan sekarang. Ya. Nah, ini akan, nah, bisa nanti akan jadi tugas nanti itu ya, diskusikan. Kemudian ada rumus titik tengah. Ya, rumus titik tengah juga ini kita peroleh juga di sistem koordinat Kartesius. Kalau di sistem bilangan real itu tadi yang kemarin kita punya, ya, kalau di sini ada A, di sini ada B, maka di tengah-tengahnya ini ada itu, apa ini? A tambah B, lalu kita bagi 2. Apakah sifat ini juga berlaku di sistem koordinat bidang? Ternyata iya. Betul, ternyata. Jadi ada X, P di sini X1, Y1, di sini X2, Y2, ternyata di tengah-tengahnya ini M ini adalah tadi titiknya ini adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Ini namanya rumus titik tengah dari suatu ruas garis yang koordinat titik pangkal dan titik ujungnya P, pangkalnya P X1, Y1, ujungnya di Q X2, Y2. Ya. Oke, kita dapatkan nanti X1-nya sama dengan X1 tambah X titik tengahnya. Setengahnya adalah X1 tambah X2 per 2. Tengahnya itu ketemunya nanti situ koordinat X1 tambah X2 per 2 dan Y1 tambah Y2 per 2. Itu merupakan koordinat titik tengah dari garis ruas garis PQ. Paham ya? Ini konsep dasarnya tadi bermula dari konsep dasar yang kita miliki di sistem bilangan real. Ternyata di sistem koordinat Kartesius juga, koordinat bidang juga berlaku. Ya tentu nanti koordinat kubus juga berlaku, yaitu koordinat Kartesius di dimensi 3, di dimensi 4 juga, di dimensi 5, dan seterusnya sampai dimensi hingga juga akan kita dapatkan sifat seperti itu. Lalu kemudian, ini tadi, ini terkait dengan apa? Oh, ini titik tengah ya. Nah, contohnya, tentukan persamaan lingkaran yang punya ruas garis dari 1. Ya. Jadi ini garis dari 1,3 ke 7,11 sebagai diameternya. Kemudian pusatnya adalah titik tengah. Tentukan persamaan lingkaran yang punya, jadi ini diameternya. Diameternya itu adalah garis yang menghubungkan 1,3 ya.
ruas garis dari 1,3 ke 7,11. Berarti nanti titik tengahnya itu adalah apa? Titik pusat lingkaran tersebut adalah titik tengah ruas garis yang pangkalnya 1,3 dan ujungnya 37,11. Kalau redaksi kalimat pertanyaannya seperti ini ya. Oke, nanti dibaca ya. Jadi pusat lingkarannya adalah 1 tambah 7, absisnya 1 tambah 7 per 2, ordinatnya adalah 3 tambah 11 per 2. Itulah, sehingga persamaannya adalah seperti ini. Oke, dapat ya. Kemudian kita bicara tentang garis lurus, ini sebentar lagi ya. Bicara tentang garis lurus, ada namanya kenaikan atau perubahan vertikal sebesar 2 satuan ya. Pandang garis dalam gambar 7, mana gambar 7? Oh, ini gambar 7 ya. Gambar 7, terdapat suatu kenaikan atau perubahan vertikal sebesar 2 satuan. Dari 5 ke 4 maksudnya ya. Dan suatu majuan, kenaikan dan majuan, tidak mau kemajuan. Sebesar 5 satuan, dikatakan bahwa garis mempunyai kemiringan 2/5. Ya, kemiringan 2/5. Jadi 2 itu kenaikannya, 5 itu majuannya. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini ya. Ini oke, kita gambar nih. Karena ada di sini ada 2, di sini 5. Dari mana 5? 5 itu 8 kurang 3. 8 kurang 3 itu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dari mana 2? 2 itu dari 4 kurang 2. Itu. Secara umum nanti kita dapatkan bahwa gradien itu apa ini? Kemiringan atau slope itu, atau biasa disebut dengan gradien. Ini sama dengan gradien ini ya, gradien atau slope atau kemiringan itu adalah Y2 kurang Y1, Y2 kurang Y1, Y2 kurang Y1 dibagi dengan X2 kurang Y1. Itulah gradien Y2 kurang Y1, X2 kurang Y1. Oke. Oke ya, ini bisa baca nanti. Kemudian ada bentuk kemiringan, titik kemiringan ya. Pandang lagi garis pada pembahasan pembukaan kita. Ini gambar ulang, ini gambar ulang. Gambar 11. Mana gambar 11? Ini 11 ya. Ketika diketahui bahwa garis ini melalui 3,2 dan mempunyai kemiringan 2/5. Oke, ini melalui 3,2 tadi, melalui 3,2 dan punya kemiringan 2/5. Ya. Maka nanti kita dapatkan ini perbandingan ya, perbandingan kalau ada titik di sini X, Y, maka perbandingan ini karena ini adalah segitiga segitiga sebangun ya, ini segitiga sebangun ya. Ya, ini perhatikan segitiganya sebangun. Karena dia segitiga sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya itu sama. Ya. Sudah belajar geometri kan? Kalau dua segitiga itu sama dan segitiga itu sebangun, maka perbandingan sisi-sisinya sama. Kalau misalnya ini ada segitiga, lalu sini agak besar, dan ini adalah sebangun, ini sebangun, ya, sebangun, maka ini A dengan A aksen itu sama dengan B dengan
aksen, ini C dengan C aksen, maka A berbanding A aksen itu sama dengan B berbanding B aksen, sama dengan C berbanding C aksen, sama. Demikian juga ini. Jadi ini Y kurang 2, Y kurang 2 per X kurang 3 itu sama dengan 2 banding 5 itu. Karena dari sini ke sini panjangnya 2, dari sini ke sini panjang 5, ini dari sini ke sini panjangnya Y kurang 3, dari sini ke sini panjangnya Y kurang 2, dari sini ke sini panjangnya X kurang 3, ya sama tadi. Maka inilah terjadi. Sehingga nanti kita dapatkan persamaan umum dari garis ini, persamaan garis ini itu. Nah, secara umum nanti dapat seperti ini. Kalau persamaan garisnya itu garis lurusnya adalah gradiennya M dan melalui X1, Y1, maka persamaannya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang Y1. Disebut bentuk kemiringan titik dari persamaan sebuah garis. Ya, masih ada lagi yang versi lain persamaan garis kalau melalui 2 titik. Melalui 2 titik ini bisa dipakai. Ada lagi melalui 2 titik. Bentuk umumnya adalah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum. Ya. Bentuk umum dari sebuah persamaan garis. Nah, persamaan ini maka kita dapatkan persamaan linier ya. Selanjutnya ini sudah jam 3 garis 3 lurus ya. Ini dipelajari ya, pelajari kembali ya. Ini nanti ditanyakan kalau misalnya kalian tidak paham ya. Saya cepat ini karena sudah asar ini, sudah qomat malah di masjid. Oke ya. Halo, masih ada orang di kelas? Ya, Pak. Oke. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan dulu karena malah sudah qomat di masjid. Nanti kita lanjutkan. Nanti saya menyusul tugasnya ya. Iya, Pak. Oke, ini tugasnya diperbaiki tadi ya, perbaiki yang sama dengan siapa namanya tadi itu ya, nanti diperbaiki ya. Coba-coba diperbaiki seperti apa ya. Iya, Pak. Cari jawabannya nanti di YouTube ada itu ya. Seperti apa. Oke, nanti saya lihat kembali. Oke, saya kira untuk ini pertemuan yang selanjutnya kita akan lanjutkan dengan apa ya? Grafik persamaan, lalu kemudian ada tentang fungsi dan grafiknya. Ini kita kembali lagi itu. Sebenarnya ini apa materinya materi sudah kadaluarsa sebenarnya ini ya. Bukan lagi masuk kalkulus, termasuk operasi pada fungsi dan seterusnya. Yang mestinya tidak perlu lagi sebenarnya, tapi ya tidak apalah kita mengulang. Termasuk fungsi trigonometri ya. Ya, baru setelah itu baru kita bisa maju ke teorema limit tentang pembahasan tentang limit. Oke, pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih, Pak.